Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Aurel Farah dari mahasiswa program studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih ke Ibu Nabila karena menyempatkan waktunya untuk hadir di sini untuk kita berbincang-bincang sedikit. Sebelum itu, Ibu bisa disebut sebagai pendidik lah ya, guru bahasa Inggris. Jadi di sini saya mau berbincang sedikit tentang Pancasila sih Bu, tentang menurut Ibu aja bagaimana atau apa makna Pancasila dalam kehidupan Ibu sebagai guru ini. Sebagai seorang pendidik, Pancasila itu merupakan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila itu mengajarkan kita untuk menghormati, hidup rukun, kemudian menghargai perbedaan dan bekerja sama meskipun memiliki perbedaan. Seperti itu. Iya, kalau misalkan nilai sih Bu, nilai atau sila Pancasila lah yang paling sering diterapkan di lingkungan Ibu. Ibu kan guru ya, berarti Ya. di lingkungan sekolah lah Bu. Nilai-nilai Pancasila yang sering diterapkan itu seperti apa ya? Kalau di lingkungan sekolah, sila kedua dan sila ketiga yang sering diterapkan, yaitu saling menghargai perbedaan dan menjaga persatuan. Di sekolah, nilai ini tuh sangat sangat penting karena mengajarkan siswa untuk saling membantu, kemudian itu tidak membeda-bedakan teman, serta saling bekerja sama. Kalau emang berarti Pancasila yang paling sering di sekolah itu berarti di sila kedua dan ketiga ya Ya. Bu ya. Baik, kalau misalkan Ibu ceritain sedikit adalah contoh nyata penerapan nilai Pancasila yang pernah pernah Ibu lakukan atau pernah Ibu saksikan secara langsung lah di lingkungan sekolah ini itu gimana? Contohnya itu mungkin bisa seperti gotong royong dalam membersihkan kelas, kemudian membantu teman yang kesulitan dalam belajar, kemudian bermusyawarah untuk menentukan ketua kelas, dan menyelesaikan masalah seperti itu. Kalau misalkan itu kan nilai-nilai yang sering terjadi Bu. Kalau misalkan pastinya nggak sih ada tantangan gitu Bu. Kalau tantangan apa sih yang sering dihadapi Ibu dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan ini itu seperti apa? Terkadang itu kalau di lingkungan sekolah itu siswa itu biasanya kurang peduli. Itu karena biasanya pengaruh karena zaman sekarang itu media sosial mulai marak, mulai banyak dan mereka terpengaruh oleh itu, jadi mereka itu kadang rasa peduli mereka ke sesama itu kurang. Kemudian karena mereka juga masih anak-anak, jadi mereka itu biasanya itu lebih egois gitu. Mereka cuma memikirkan dirinya sendiri. Seperti itu. Oh, emang karena masih masa-masa pertumbuhan Ya, lah Bu betul. ya. Hmm. Kalau kan Ibu ini guru bahasa Inggris, bukan maksudnya itu bukan guru Pancasila yang mengajarkan anak-anak Pancasila itu seperti apa, bukan guru pendidikan kewarganegaraan ya Bu kalau di sekolah. Eh, Peranan Ibu sendiri sebagai guru bahasa Inggris lah Bu untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sendiri itu gimana? Eh, Guru-guru di sekolah serta saya itu memberikan contoh kepada anak-anak seperti bersikap jujur, kemudian itu disiplin, serta saling menghormati perbedaan. Itu juga kita tekankan, itu nggak cuma di sekolah aja, jadi kayak kita bilang juga ke mereka kalau itu tuh juga harus tetap dilakukan kalau di luar sekolah. Seperti itu. Gitu. Poinnya itu nilai-nilai sosial lah, nilai-nilai Ya. menghargai kebersamaan gitu ya. Kalau menurut Ibu sih ya, sikap apa yang seharusnya kita kan anak-anak sekarang juga saya sebagai mahasiswa juga ya, generasi muda sekarang lah, apa sikap yang harus dimiliki agar kita itu tetap melihat Pancasila itu tetap hidup, melihat menerapkan Pancasila lah. Itu apa ya, sikap apa? eh saya harap itu ya generasi muda itu bisa memiliki sikap yang sopan, kemudian itu toleran, bertanggung jawab, serta peduli terhadap sesama. Terus karena kita
hidup di Indonesia dengan penuh perbedaan. Saya harap itu generasi muda itu bisa lebih menghargai perbedaan yang ada. Karena Indonesia sendiri itu menjunjung Bhinneka Tunggal Ika Iya, ya Bu, betul. ya. Untuk terakhir ya Bu, terakhir ini apa sih harapan Ibu Nabila ini terhadap mahasiswa, ya terhadap anak-anak, terhadap mahasiswa seperti saya, kan kita ini sebagai calon intelektual muda ya, dan warga negara di masa depan, harapan Ibu ini apa? Saya berharap mahasiswa itu tidak hanya pintar dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan berjiwa Pancasila. Kemudian itu saya berharap agar mahasiswa itu mampu menjadi contoh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, seperti itu. Baik. Emang harusnya kita melakukan apa ya, bisa, apalagi kita mahasiswa juga sebagai contoh di masyarakat untuk nilai-nilai yang baik. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Nabila sudah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih. Ya,